Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semoga kita termasuk pengikutnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hai sahabat Alaska Podcast dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sini di Ngabuburit MPPS Alaska Seksi Agama bekerja sama dengan Alaska Podcast bersama saya Ibu Ayu. Sahabat Alaska Podcast yang berbahagia, tak terasa hari demi hari, minggu demi minggu telah kita lalui dan kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Berat hati rasanya dan sedih yang tak terkira kala Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita semua. Tapi kita tetap harus bisa menjaga semangat Ramadan untuk 11 bulan ke depan. Untuk itu sahabat Alaska Podcast telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Uus Suhatna MM yang akan memberikan pemaparan beliau tentang materi kita kali ini yang bertemakan menjaga amalan di luar Ramadan. Langsung saja kita sapa Bapak Uus. Assalamualaikum Bapak Uus. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih puasa Pak insya Allah ya? Alhamdulillah masih berpuasa. Baik sahabat Alaska Podcast, langsung saja kita dengarkan pemaparan singkat dari Bapak Uus. Kepada Bapak Uus kami silahkan. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah alladzi ja'ala syahrul ramadan syahrus syiyam syahrul mubarak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat podcast Alaska yang dirahmati Allah, saya diberi tema oleh panitia tentang menjaga amalan di luar bulan Ramadan. Saya nukil dari sebuah ayat terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ada 3 bentuk perniagaan yang Allah gariskan dalam surat Fatir ayat ke-29 bahwa bentuk-bentuk perniagaan yang tidak pernah rugi itu ada 3. Yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa atau selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat, dan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan dari sebagian yang anugerahkan kata Allah kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. 3 bentuk itulah barangkali yang masuk ke tema ini Bu Ayu. Nanti akan kita bicarakan khusus ya, karena itu sangat menarik menurut saya. Dari mulai Ramadan sampai sekarang mau berakhir Ramadan, itu ritmenya kita jaga atau tidak tuh? Ya, betul. Kenapa? Kalau itu sudah terjaga, maka keberhasilan kita nanti di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya itu akan kita pertahankan. Demikian ya. Barangkali penjelasan singkat ini, mudah-mudahan pemirsa bisa memahaminya. Ya baik, gitu, jazakallah Bapak Uus. Nah sahabat Alaska Podcast, telah tadi kita perdengarkan bahwa ada 3 perniagaan. Betul sekali nih Pak. Mungkin sahabat Alaska Podcast di rumah dan kita yang ada di sini juga merasakan nikmatnya nih Pak, mengaji, membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Itu kita bisa berlomba-lomba mungkin lebih dari 1 juz Pak. Itu selama bulan Ramadan. Nah kita jujur aja nih ya sahabat Alaska Podcast, ketika Ramadan berlalu,
rasanya kenikmatan itu hilang Pak, berkurang dan memudar. Yang tadinya bisa 1 juz bahkan lebih, kok ya sekarang 1 lembar tuh kayaknya berat gitu Pak. Ada yang salah apa nih Pak di Ramadan kita kemarin? Silakan Pak. Baik, Bu Ayu. Jadi bicara tentang yatluna kitaballah itu bisa membaca, bisa mempelajari. Jadi ada dua. Sahabat-sahabat podcast mungkin sudah jauh nih. Ada yang sudah hatam 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali kalau yang rajin. Ya, Apalagi betul. kemarin pas di awal Ramadan tuh ada libur 4 ya, hari tuh, bisa betul. hatam 1 kali misalnya. Tetapi mungkin ada yang belum bisa membacanya. Mempelajari Al-Quran itu bagian sesuatu yang bisnis yang tidak pernah rugi. Maka dari itu, yuk dengan saum ini, dengan bulan Ramadan ini kita giatkan. Nah, kalau kita semangat di bulan Ramadan kita bisa pertahankan keistiqomahan kita, konsistensi kita, mudah-mudahan bisa bertahan. Di bulan Syawal nanti akan kita pelan-pelan pelajari lagi, baca lagi. Terus meningkat ya Pak. Betul, terus meningkat. Jadi grafiknya jangan sampai akhir Ramadan justru turun, Nah, gitu itu kan? dia. Nah, siapa nih sahabat Alaska Podcast di rumah yang menurun? Gitu. Semoga kita dijauhkan ya dari itu semuanya. Baik. Nah, Pak, tadi sudah kita ketahui bahwa dengan membaca Al-Qur'an ya sehari itu lebih dari 1 juz. Tadi juga dengan menjaga sholat, nikmatnya sholat tarawih gitu ya, berbondong-bondong menuju ke masjid untuk melakukan sholat tarawih. Tapi setelah Ramadan berlalu mungkin tidak lagi kita akan lihat seperti itu gitu. Cuma kita harus bisa mempertahankan nih sholat sunnah Ya. tarawih yang sudah kita lakukan di selama bulan Ramadan ini supaya selepas Ramadan tetap juga sholat sunnahnya kita jaga. Mohon tipsnya nih Pak. Baik, betul Bu Ayu. Jadi begini, ada 2 sholat sunnah yang harus kita bertahan ini. Kenapa? Saya sarankan. Pertama namanya taraweh atau sebutan lainnya qiyamul Ramadan itu hanya ada di bulan Ramadan. Tetapi di bulan-bulan di luar Ramadan itu namanya tahajud. Oh iya. Bu Ayu, bahwa sholat tahajud itu adalah perintahnya jelas dan jauh sebelum Muhammad diutus menjadi Rasul, itu nabi-nabi sebelumnya sudah tahu tahajud. Contoh Nabi Yakub itu ada disebut dengan Israel. Kan anak keturunan Nabi Yakub tuh disebut dengan Bani Israel. Isra itu artinya melakukan perjalanan, itu Tuhan. Jadi Nabi Yakub itu adalah orang yang ahli tahajud. Bangun di malam hari, lalu kemudian dia sholat mencari Tuhan. Itu selalu begitu. Nah sedangkan Nabi Muhammad sendiri menerima perintah sholat 5 waktu, itu kan di usia 51 tahun Bu Ayu. Iya. Jadi Nabi Muhammad menerima sholat pada saat Isra Mi'raj 1 tahun sebelum dia hijrah ke Madinah. Jadi tahajud itu sudah jelas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Asa ayam asaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi di antara sebagian malam sholatlah tahajud kamu sebagai ibadah tambahan kata Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah kalau kita bisa memahami hakikat dari tahajud, yang dalam hal ini di Ramadan qiyamul Ramadan atau taraweh, maka dia bisa mempertahankan taraweh itu di sholat tahajud. Kalau setiap malam di bulan Ramadan kita sholat taraweh, coba di luar Ramadan nanti 1 minggu sekali saja, 1 pekan sekali. Udah bisa bertahan gak tuh di bulan Syawal? Istiqomah ya Pak. Istiqomah. Ya, betul, ada komitmen. Kira-kira ya. begitu. Ya. Jadi Baik, ini manfaatnya nih Bu Ayu. Ya. Tahajud itu untuk mengangkat derajat seseorang. Masya Allah. Orang yang tahajud itu dihargai orang, dihormati orang, ada auranya, ada karismatiknya. Itu kira-kira begitu. Nah, sahabat Alaska Podcast, mau kan diangkat derajatnya sama Allah? Yuk jangan putus tahajudnya. Itu tadi tipsnya. Memang harus ada azam tadi ya Pak ya. Harus ada kekuatan, kemauan yang kuat untuk kita bisa melakukan tahajud setiap hari. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Mungkin nih Pak kaitannya dengan selama bulan Ramadan kita banyak. Ayo satu lagi, Iya, saya Pak, bisa gimana, nggak Pak? sebelum Apa tuh? pertanyaan lain nih. Iya. Yang kedua, masih sholat nih. Oh masih sholat Karena ya, silakan Pak. merupakan bisnis yang tidak pernah rugi. Duha Bu Ayu. Nah betul, duha. Duha itu bagi kita di sela-sela kesibukan masih oke, masih bisa Ya itu. betul. Kan 2 rakaat dimulai waktu Minimal suruh ya, tuh. iya. Doa itu ada 2 Bu Ayu. Yang pertama membuka pintu rezeki. Masya Allah, ya. Harus tahu, kalau hakikatnya tahu insya Allah nanti konsisten dilaksanakan di luar Ringan ya Pak, Ramadan insya melakukannya Allah. sangat ringan, ya. Betul. Kan
Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Ini pembuka nih, memuji Allah. Ya Allah, gitu kan? Sesungguhnya waktu duha itu waktu duhamu. Keagungan itu untuk keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu. Kemudian kekuatan itu kekuatanmu. Nah, baru kita mohon kamu. Coba renungkan nih. Ini maknanya sangat luar biasa, Bu Ayu. Kalau kita memahami hakikat sholat duha, insya Allah nanti akan konsisten. Allahumma inkana rizki pisamai fa'anjilhu. Wa inkana fil ardi fa'ahrijhu. Wa inkana mu'asiran fayasirhu. Wa inkana ba'idan faqaribhu. Dan seterusnya. Coba kita maknanya nih, Bu Ayu. Kita perlu memahami maknanya sehingga nanti kita akan tidak meninggalkanlah, konsisten dengan duha itu. Jadi suatu kebutuhan Betul, ya Pak? Betul, jadi kebutuhan. Ya Allah, jika rizkimu masih ada di langit, turunkanlah. Masya Allah. Jika masih ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika susah, permudahlah. Jika haram, sucikanlah. Itu kan luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Nah, itu pembuka pintu rezeki. Yang kedua, Bu Ayu, duha itu kalau kita mau memahaminya, kata Rasul bahwa tubuh kita itu harus disedekahi. Nah, setiap sendi-sendi tubuh itu kalau menurut medis itu ada kurang lebih 360 sendi, dari mulai sendi jari, tangan, lengan, tubuh, lekukan, semuanya itu harus disedekahi. Kata Rasul, kalau engkau baca subhanallah, maka berarti sedekah. Hamdalah sedekah. Tahlil sedekah. Takbir sedekah. Mengajak orang berbuat baik sedekah. Mudah sebetulnya ya Pak? Mudah. Sangat mudah ya Pak? Ya. Melarang orang berbuat munkar sedekah. Tapi kata Rasul lebih mudah lagi. Kalau kamu sholat 2 rakaat di waktu duha, itu seluruh tubuh sudah disedekahi. Masya Allah. Itu kan simpel kan? 2 rakaat loh. Cuma berapa menit? Ya, betul. Nah, itu yang kedua, itu kira-kira Bu Ayu. Masya Allah, sahabat Alaska Podcast nih tambahannya sholat duha untuk mensedekahkan seluruh anggota tubuh kita. Masya Allah. Tapi nih Pak, yang jadi permasalahan mungkin yang saya juga rasakan atau mungkin sahabat Alaska Podcast di rumah juga merasakan, ketika bulan Ramadan ini mungkin waktu luang kita banyak Pak. Jam kerja kita juga mungkin masuk lebih siang, pulangnya juga mungkin lebih cepat, sehingga kita banyak memiliki waktu luang untuk mungkin tadi tilawah berlembar-lembar, melakukan sholat duha sampai berapa rakaat yang terbanyak gitu ya. Tapi ketika Ramadan berlalu nih Pak, waktu kita tuh serasa padat kembali gitu, serasa sempit kembali. Nah, mohon nih kiranya Bapak memberikan tips ketika kita bisa mengisi di sela-sela kesibukan kita ini dengan ibadah layaknya seperti di bulan Ramadan. Silakan. Baik. Bu Ayu, tidak mungkin lah kalau kita bandingkan bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan lain sebagainya dibandingkan bulan Ramadan, nggak mungkin. Karena bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Betul. Ya. Ketika setan-setan dibelenggu, berarti mereka setan keleluasaan untuk bergeraknya nggak ada. Ya, tapi di bulan biasanya kan lepas lagi tuh. Setan disalahin lagi ya Pak? Oleh karena itu girohnya kurang, semangatnya betul, kurang ya. gitu kan. Betul. Tetapi kita bandingkan, tadi saya bilang bandingkannya dengan bulan sebelum Ramadan. Yang pertama, untuk konsisten kita mengerjakannya, memahami makna dari setiap ibadah itu. Amalan-amalan harus tahu fungsinya, tujuannya apa. Bukan hanya sekedar ya Pak? betul. Keuntungannya buat kita apa? Bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan. Ya, betul. Yang kedua, Bu Ayu, kita juga harus berazam, tadi saya katakan di depan. Berazam kepada diri sendiri bahwa saya sudah bersahadah kepada Allah, ya, la maujuda ilallah, la ma'buda ilallah, ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib diminta pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah. Kalau itu semua syahadah kita, mengingat syahadah itu, berazam kita, ya Allah, setelah Ramadan niatkan kita dengan tekad bulat ingin melanjutkan amalan-amalan di bulan Ramadan tadi. Tadi kan tilawahnya dilanjutkan,
Sholat sunahnya sholat dijaga. sunahnya, tahajudnya, duhanya, Ya, betul. yang terakhir nih sedekahnya. Masya Allah nih sahabat Alaska Podcast. Ya. Sedekah ini luar biasa ya Pak. Bisa dibilang tolak bala Pak, mensucikan diri gitu, mensucikan harta. Kalau di bulan Ramadan ini sahabat Alaska Podcast pasti berlomba-lomba nih Pak, menyiapkan takjil Pak. Nah, untuk bukber, untuk buka bersama anak yatim di berbagai tempat gitu ya, di panti asuhan dan lain sebagainya. Namun selepas Ramadan ini kita juga mau nih Pak menjaga sedekah kita tuh tetap bisa rutin di pagi hari sehingga kebaikan-kebaikannya akan kita dapatkan. Bagaimana Pak? Iya. Jadi sedekah itu betul kata Bu Ayu tadi menolak bala, ya. As-shadaqatu tanpa ulbala. Tapi pemikiran ini pemirsa semua harus dibuka nih mindsetnya. Seolah-olah kalau bicara tentang sedekah itu hanya makanan, hanya uang. Ya. Padahal bisa waktu, tenaga. Nah ini pikiran. Pak yang sahabat Alaska Podcast mungkin belum tahu. Menarik Betul. nih Pak, silakan Ya. Pak dilanjutkan Pak. Sedekah itu bukan untuk orang kaya. Nah yang punya duit aja ya Pak ya? Bukan. Nah, iya. Ya, sedekah itu untuk yang mau. Nah betul. Ya kan? Ya betul. Yang setuju. mau. Jadi kalau tidak punya uang ya dengan tenaga. Tidak punya tenaga bisa makanan, pakaian, atau bisa yang lainnya. Senyum ya Pak? Betul, bahkan senyum itu bisa Ya, sedekah. betul ya. Nah, ini yang perlu tahu semua. Jadi nah tadi kan sirro wa alaniyatan. Jangan ngomong-ngomong kalau memang memungkinkan. Kecuali kalau kita sudah kuat imannya, boleh yang lain tahu untuk memotivasi yang lain. Nah, ini bagian dari bisnis yang tidak pernah rugi nih, sedekah ini gitu kan. Nah, kita juga harus tahu bahwa sedekah itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Jika kita bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan kan? Artinya kita harus tahu bahwa yang disedekahkan Rp1.000, maka kita akan mendapatkan lebih dari itu. Bukan malah berkurang ya Pak, tapi Bukan. malah bertambah. Betul. Ini harus dipahami ya Pak ya. Iya. Konsepnya konsep bersyukur, Konsepnya, betul. gitu Bu ya, Bu Ayu. Ya baik sahabat Alaska Podcast dimanapun berada, demikian tadi pemaparan singkat dari Bapak Dr. Andes Haji Uus Suhatna MM. Semoga kita bisa mengisi 11 bulan ke depan ini dengan semangat ibadah Ramadan. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Uus. Kepada Bapak Uus dipersilahkan. Baik Bu Ayu dan pemirsa podcast Alaska yang berbahagia, bahwa tadi saya sudah menyampaikan tentang giroh, semangat. Kalau tidak ada semangat, mana mungkin bisa dilanjutkan di luar Betul. Ramadan amalan ini. Betul Pak. Jadi, yuk kita bersama-sama ajak kawan-kawan, ajak keluarga, ajak tetangga-tetangga kita untuk bersama-sama. Misalnya untuk buka puasa, itu supaya semangat kan harus bersama-sama. Iya. Ada buka puasa bersama. Bersama. Jadi nanti ada saum 6 hari di bulan Syawal, lanjutkan, ada buka puasa bersamanya. Kemudian kalau bersedekah selalu diingatkan di WA grup, ingatkan tuh misalnya. Kemudian juga masalah sholat ya, ajak teman-teman dan ingatkan supaya giro itu tetap dijaga. Mungkin itu saja. Jadi memahami artinya, manfaatnya, dan ajak teman-teman yang lain. Demikian barangkali sebagai kesimpulan. Gitu. Baik sahabat Alaska Podcast dimanapun berada, alhamdulillah demikian tadi pemaparan dari Bapak Haji Uus Suhatna. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beli takjil ngantrinya sambil berdiri. Belinya padahal di warung depan. Saya Ibu Ayu dan Bapak Uus pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngabuburit tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.